Selamat datang di channel Belajar Bareng Bu Ilmi. Selamat datang di pembelajaran daring bersama Bu Ilmi. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti belajar bersama Bu Guru? Jika sudah siap, Bu Guru persilahkan kalian untuk menyiapkan buku, LKS, serta alat tulis. Jika sudah, materi kita masih akan tetap membahas materi sebelumnya, yaitu masih tentang teks cerita fantasi. Oke, bisa kita mulai anak-anak? Kompetensi dasar 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi yang dibaca dan didengar. 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperlihatkan struktur dan penggunaan bahasa atau aspek lisan. Peta konsep materi. 1. Struktur dan kaidah cerita fantasi. Nomor 2. Menyajikan cerita fantasi. Struktur cerita fantasi ada 4. Orientasi, pengenalan cerita, komplikasi, munculnya konflik, resolusi, penyelesaian masalah, ending adalah penutup, pesan atau amanat dalam cerita. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi atau narasi. Yang pertama, sudut pandang, yaitu penempatan pengarang dalam cerita. Menggunakan sudut pandang orang pertama, aku, saya, atau sudut pandang orang ketiga, dia, ia, mereka, nama tokoh. Misal Budi, Raja Saloka, Tabib, Putri, dan lain sebagainya. Nomor 2, menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, dan konflik dengan menghadirkan pilihan kata atau diksi. Nomor 3, menggunakan kata metafora, kiasan, dan personifikasi atau perumpamaan. Nomor 4, menggunakan kata penghubung atau konjungsi urutan waktu, tiba-tiba, kemudian setelah itu, akhirnya. Menggunakan ungkapan atau kalimat langsung. Langkah menyajikan teks narasi atau cerita fantasi. Yang pertama ada menetapkan latar. Latar dibagi menjadi 3, latar suasana, latar waktu, dan latar tempat. Yang pertama harus kalian lakukan adalah kembangkan ide. Cari idenya dulu, setelah itu dikembangkan idenya, lalu gambarlah dunia ciptaanmu. Kamu meramu sendiri, cerita kamu sendiri itu. Lalu menetapkan lokasinya, tempatnya ada di mana, karena cerita fantasi umumnya itu menggunakan latar alam, bisa danau, sungai, hutan, desa, dan lain sebagainya. Tentukan kerangka waktu, waktunya bisa pagi hari, sore hari, malam hari. Yang nomor 2, menentukan karakter. Ciptakan makhluk bukan manusia, karena fantasi berarti kalian bisa menggunakan selain manusia. Contoh, bunga yang bisa berbicara, hewan yang bisa berbicara, hewan yang ternyata adalah jelmaan manusia juga bisa, atau benda-benda yang bisa berbicara. B. Pertimbangan motivasi karakter. Kenapa karakter tersebut bisa bersifat demikian, bisa melakukan hal tersebut. Tentukan tokoh utamanya, karena setiap cerita pasti mempunyai tokoh utama yang menjadi pusat perhatian atau sentral dari cerita. Lalu D, ciptakan penjahat yang selalu diingat. Orang yang jahat, orang yang berbuat keji dalam cerita itu kamu ciptakan sendiri. Lalu yang nomor 3 adalah menulis cerita. Adapun kita harus membuat garis besar cerita. Kira-kira ini ceritanya bagaimana? Poin-poin pentingnya dulu kita tulis. Lalu perkenalkan masalah utama. Pasti setiap cerita punya masalah, ya kan? Lalu dari masalah itu kita kembangkan supaya bisa memperoleh yang namanya penyelesaian atau resolusi. Setelah itu kita pilih ending, akhir yang pantas. Biasanya ada akhir yang membahagiakan, happy ending, atau juga sad ending atau
menyedihkan, ya. Mari sama-sama membaca teks cerita fantasi bersama Bu Ilmi. Kalian dengarkan dan lihat, ya. Tabib Jelmaan Katak. Raja Saloka dikenal sebagai raja yang adil dan penyayang hewan. Setiap sore ia selalu mengunjungi sebuah danau tua yang dihuni para katak. Suara katak itu menjadi hiburan tersendiri bagi Raja Saloka. Sayangnya suatu hari ia terserang penyakit kulit yang menjijikan. Sudah ratusan tabib datang dan mengobatinya, tapi tetap belum bisa disembuhkan juga. Hingga pada suatu hari datang seorang kakek tua menawarkan obat dan berkata, "Penyakit raja hanya bisa disembuhkan oleh ramuan katak yang diambil dari danau tua." Mendengar hal itu, Raja Saloka menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, tabib, aku tak mau menggunakan obat itu jika harus membunuh katak-katak sahabatku di danau tua itu." Tolak Raja Saloka. "Apa raja tidak malu dengan penyakit kulit seperti itu?" Tanya si tabib. "Kenapa harus malu? Rakyat lebih membutuhkan kebijaksanaanku dibanding fisikku," tegas Raja Saloka. Karena Raja Saloka tetap menolaknya, akhirnya tabib berkata, "Sebenarnya aku hanya ingin menguji kesungguhan dan kasih sayang raja. Aku adalah penjelmaan salah satu katak itu." Ajaibnya, setelah itu penyakit kulit Raja Saloka pun sembuh seperti sedia kala. Pesan moral dalam cerita ini adalah berpegang teguhlah dalam kebenaran. Kita lanjut. Struktur cerita fantasi. Tabib Jelmaan Katak. Orientasi pengenalan cerita, yaitu dikenalkan Raja Saloka ini orangnya adil dan penyayang hewan, ya kan? Suka ke danau tua karena ada katak kesayangannya sebagai sahabat. Lalu komplikasinya dia terkena penyakit kulit yang menjijikan. Sudah ratusan tabib mengobatinya tapi tetap belum bisa sembuh. Terus ada kakek tua menawarkan obatnya ada di danau tua, ya. Lalu resolusi Raja Saloka tetap menolak walaupun dibujuk, tapi akhirnya tabib berkata dia adalah jelmaan dari katak itu. Lalu endingnya happy ending, bahagia ya, penyakit kulit Raja Saloka sembuh akhirnya. Lalu kaidah kebahasaan, sudut pandang menggunakan sudut pandang orang ketiga, nama tokoh Raja Saloka, tabib katak. Lalu kata sifat, Raja Saloka dikenal raja yang adil dan penyayang hewan. Latarnya ini, latar waktunya setiap sore, lalu tempatnya ada di danau tua. Lalu kata kiasan, menggelengkan kepala, berarti tidak setuju, tidak mau, tidak ingin melakukan. Konjungsi, kata penghubungnya ini adalah akhirnya. Lalu kalimat langsungnya ditandai oleh tanda petik, ya, berupa dialog. Oke, materi sudah selesai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Jangan lupa bersyukur serta jaga kesehatan.